Selamat sore, perkenalkan saya Nina Melinda Indriani, NIM A0D020079, kelas 5B Prodi D3 Perpajakan, mata kuliah Hukum Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan beberapa materi yang terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama ada pengertian. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain tata letak sirkuit terpadu. Permohonan adalah permintaan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pemegang hak adalah pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu pendesain atau penerima hak dari pendesain yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Yang kedua, dasar hukum. Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang desain tata letak sirkuit terpadu sebagai bagian dari sistem. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau Undang-Undang DTLST. Dalam undang-undang ini diatur tentang lingkup desain tata letak sirkuit terpadu, permohonan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu, pengalihan hak dan lisensi, pembatalan pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu, penyelesaian sengketa, penyelidikan, dan ketentuan pidana. Yang ketiga, tata cara hukum. Pengaturan jangka waktu perlindungan desain dari tata letak sirkuit terpadu berbeda dengan paten atau merek. Pada paten atau merek, penentuan tersebut didasarkan hanya pada filing date-nya, yaitu tanggal penerimaan pendaftaran paten, merek, dan desain industri. Pada desain tata letak sirkuit terpadu, didasarkan pada salah satu dari dua hal berikut ini. Yang pertama, eksploitasi secara komersial, yang kedua, tanggal penerimaan. Akibatnya, terdapat dua alternatif jangka waktu perlindungan yang dapat dipilih oleh pemiliknya. Apabila yang dipilih adalah yang pertama, undang-undang memberikan kesempatan grace periode selama 2 tahun, artinya pemilik dalam 2 tahun setelah pertama kali dikomersialisasikan dapat kapan saja melakukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan. Pemilik tersebut dengan demikian sudah memperoleh perlindungan hukum sejak awal dan menggunakan komersial tersebut, walaupun belum didaftarkan. Perlindungan dapat berlaku surat 2 tahun sejak pertama kali dieksploitasi secara konvensional
yang menurut penjelasan pasal 4 ayat 1 UU DTLST adalah dibuat, dijual, digunakan, dipakai, atau diedarkannya barang yang di UU DTLST dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain tata letak sirkuit terpadu dalam kaitan transaksi yang mendatangkan keuntungannya. Yang keempat, cara pendaftaran. Yang pertama, mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain, nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon, nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersil apabila sudah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan. Yang kedua, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya serta dilampiri. Yang ketiga, salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarnya. Yang keempat, surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Yang kelima, surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya. Yang keenam, surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal eksploitasi pertama secara komersial. Yang kedelapan, yang ketujuh, dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain. Dan yang terakhir, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya akhiri presentasi sore ini. Terima kasih atas perhatiannya.